Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semua ya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Tanpa terkecuali teman-teman. Oke, kali ini saya secara mengejutkan teman-teman ya, salah satu CEO dari BTC.top ya, si Jiang Zhou ya, dia ini baru saja mengangkat statement yang menurut saya ini wow, positif banget lah ya, positif banget dan yang pasti saya percaya ya, walaupun 90% nggak 100%. Saya percaya 90% atas statement yang diambil oleh si orang ini ya, karena ini orang ternama juga teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa Bitcoin itu sudah nggak bakal turun lagi dan saya mengaminkan itu. Dan menurut saya ini statement yang positif dan sangat-sangat confident atau sangat-sangat percaya diri. Otomatis akan berbuah manis juga bagi kita pemain altcoin teman-teman ya. Oke, kita langsung cek. Oke, CEO BTC.top ya, Jiang Zhou ya, tidak ada pasar beruang dalam atau bisa dibilang ini tidak ada lagi biris yang dalam untuk Bitcoin teman-teman ya, untuk Bitcoin ataupun mother of crypto ya. Otomatis ini kalau berbicara Bitcoin teman-teman, ini merangkul ya, merangkap juga semua altcoin teman-teman. Oke, salah satu maestro pertambangan Bitcoin atau BTC ya, paling terkemuka di daratan China ya, Jiang Zhou ya, berbagi utasan ya atau pendapat yang sangat optimis untuk Bitcoiners ya, atau buat para pemegang Bitcoin atau buat para pemegang kripto lah ya, saya ambil umumnya aja. Tidak ada lagi pasar beruang yang berkepanjangan untuk Bitcoin. Ini statement yang sangat berani. Tapi kenapa saya bilang saya percaya 90% statementnya ini? Karena dia pemain lama ya. Bahkan sudah males trading, dia mining gitu loh. Oke, saya baca pendek aja namanya ya. Jiang telah menggunakan Twitter untuk membagikan pikirannya atau pendapatnya tentang dinamika harga Bitcoin jangka menengah, karena emas digital kembali melonjak setelah turun. Emas digital ini maksudnya Bitcoin teman-teman ya, setelah turun di 32.500. Dia yakin bahwa pasar beruang atau biris tidak ada lagi di sana teman-teman, tidak ada di sana ya. Jadi ya kemungkinan besar ya, menurut dia pribadi 100% ya, menurut dia ini Bitcoin sudah nggak akan menuju di dam seharga itu gitu loh teman-teman. Dan ini jelas ya, ini Twitternya secara langsung. Oke, pada tahun 2022 kenaikan harga Bitcoin tidak didorong oleh spekulasi tetapi oleh adopsi. Benar, ini yang harus kita pegang ya. Tidak didorong oleh spekulasi tetapi dari adopsi teman-teman ya. Jadi banyak food ya, terserah food apa, tapi kalau adopsi semakin meningkat otomatis altcoin, Bitcoin, mau token atau koin apapun itu akan efek naik tentunya ya, adopsi yang penting. Dan pertumbuhan basis pengguna dari cryptocurrency pertama, tambah si Jiang ini ya. Selain itu menurutnya Bitcoin mungkin tidak akan pernah melihat pasar beruang dalam lagi lainnya ya. Berarti Bitcoin ini tidak akan biris dalam lagi teman-teman. Kalaupun ada ya, itu paling turun beberapa persen saja. Kalau untuk turun di atas 5% mungkin sudah tidak lagi teman-teman ya, semenjak injak di harga 40. Seorang analis berarti situasi koreksi yang berkepanjangan dan dalam teman-teman. Saya baca ulang ya biar jelas statement ini. Selain itu menurutnya Bitcoin atau BTC mungkin tidak akan pernah melihat pasar beruang dalam lainnya. Dengan dalam ya, seorang analis berarti situasi koreksi berkepanjangan dan mendalam. Jadi sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Konon Crypto Winters atau kemarin kan sempat viral tuh ya, musim dingin kripto teman-teman ya. Di sini diangkat lagi Crypto Winters seperti pada 2014, 2015 dan 2018, 2019 mungkin tidak akan didaftarkan lagi atau mungkin tidak akan ada lagi lah, kira-kira seperti itu. Nah, Crypto Winters ini teman-teman saya jelaskan dikit ya biar kita juga bisa tahu buat yang belum tahu. Crypto Winters itu atau musim dingin kripto ini harganya menyusut teman-teman ya. Dan itu sudah pernah terjadi di tahun 2014 sampai 2015 dan 2018 sampai 2019. Jadi di saat ini teman-teman ya, di saat ini belum memasuki Crypto Winters sebenarnya. Tapi orang sudah panik. Ya enggak teman-teman? Itu kenapa lebih condong ke panic attack.
Oke, jangan pernah menggunakan leverage berbasis kripto. Ini ada sedikit kisi-kisi juga dari si Jiang ini ya. Namun ya si Jiang ini memperingatkan bahwa Bitcoin tidak terlindungi dari koreksi 70 sampai 80%, tapi itu akan bersifat jangka pendek. Pedagang akan membeli penurunan dan mengkatalisasi harga dengan cepat ya. Karena Bitcoin ini teman-teman, inilah kalau bahasa investor ya. Bahasa investornya seperti ini. Ini yang tepat. Jadi Bitcoin itu menurut si Jiang ini ya, dia kalaupun dia dump ya, dia akan kalaupun dia dump atau koreksi ya, dia tidak akan lama. Dia pasti akan langsung recover karena investor besar, pengusaha besar, pemain besar, pengusaha orang kaya itu berpikir ini diskon gitu loh. Jadi kapan lagi dapat diskon? Jadi ketika anjlok pasti langsung recover. Coba kita lihat Bitcoin kemarin turun ke harga 30-an itu nggak sampai sebulan gitu loh teman-teman ya. Langsung recover, nggak berlama-lama dan makin turun gitu loh. Bahkan nggak sampai 3 minggu kali ya, nggak sampai, atau 2 mingguan. Oke, dengan demikian pedagang tidak boleh mengandalkan referensi berbasis kripto dalam strategi mereka, betul. Mr. Jiang ya mengakui strategi beli rendah jual tinggi juga akan berubah. Oke. Karena tidak ada pasar biris ya, tidak ada pasar beruang lah ya, biris yang dalam. Pasar mungkin bertindak seperti bentuk V ya. Kalau bentuk V kan di candle teman-teman pasti paham ya. Setelah anjlok langsung naik, itu V ya. Itu V. Ketika anjlok langsung naik. Yang berarti ada waktu singkat ya bagi investor, ini penting ya. Yang berarti ada waktu singkat bagi investor, di sini dikatakan ada waktu singkat, teman-teman ya. Kalau bentuk V ya, itu kan waktu singkat teman-teman ya. Karena ketemu ya huruf V lah teman-teman ya. Kalau kalian pasti ngerti lah ya. Karena berarti pada waktu singkat bagi investor untuk membeli ya, ada waktu singkat bagi investor untuk membeli di bagian bawah atau berubah menjadi pasar beruang mini ataupun bisa menjadi biris kecil lah seperti itu. Di mana investor akan menghadapi situasi FOMO atau mendapatkan lebih sedikit koin pada akhirnya. Oke, paham teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin di saat ini kemungkinan besar ya menurut si Jiang ini teman-teman ya, ini orang top juga nih. Bitcoin untuk di saat ini kalau untuk dump ya, kalau untuk dump sudah tidak lagi. Kalaupun itu terjadi ya, itu akan sangat cepat recover ya. Tapi di sini dia lebih menekankan bahwa penurunan itu sudah tidak akan terjadi lagi teman-teman ya, sudah tidak akan terjadi ya. Karena di sini sangat tegas dia bilang tidak ada lagi pasar beruang atau tidak ada lagi biris ya yang berkepanjangan untuk Bitcoin. Mungkin kalaupun terjadi teman-teman ya, kita juga harus pikir pahitnya gitu loh. Kalaupun terjadi, itu mungkin tidak akan sampai 2-3 hari, kalaupun itu terjadi ya. Ya taruhlah nggak nyampe seminggu lah, kalaupun itu terjadi ya. Karena dia bilang akan cepat recover. Kenapa saya begitu percaya ya akan cepat recover? Karena di mana-mana teman-teman ya, investor besar semua itu memberikan statement kalau Bitcoin itu sudah paling rendah ya, paling rendah itu dia naik di 140 untuk tahun ini. Itu menurut prediksi mereka ya, 140 dolar di tahun, 140 ribu dolar di tahun ini teman-teman. Itu paling rendah ya. Rata-rata mereka berprediksi di 200 ribu dolar. Nah, semoga itu terjadi sih biar ada perkembangan di altcoin. Dan kalau itu terjadi teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Bitcoin kalau nyentuh 100 ribu dolar saja di tahun 2022 ya, saya bisa pastikan Shiba, saya bisa pastikan Baby Doge dan yang lain-lain ini teman-teman ya, pasti ngepam juga teman-teman. Pasti ya. Itu pendapat saya. Oke. Kira-kira pendapat teman-teman seperti apa? Silahkan share di kolom komentar. Mungkin saya akhiri konten ini ya teman-teman ya. Semoga dari konten ini kita bisa berpikir dan bisa analisa lagi teman-teman ya. Karena tetap saya selalu katakan do your own research. Jadi teman-teman selesai dengar konten saya silahkan di-research lagi, benar nggak? Jangan-jangan berita ini ditulis sendiri sama Bang Vito gitu loh. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.